Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, berita utama kita, kota New York akhirnya terapkan tarif untuk kendaraan yang masuk ke kawasan Manhattan. Kebijakan ini serupa dengan wacana Electronic Road Pricing atau ERP di Jakarta untuk atasi kemacetan. Berapa yang harus dibayar para pengguna jalan? Berikut informasinya untuk Anda. Kota New York resmi akan terapkan tarif untuk mobil yang masuk ke kawasan Manhattan mulai Juni mendatang. Kebijakan jalan berbayar ini adalah yang pertama di Amerika Serikat. New York has more traffic than any place in the United States, and now we're doing something about it. Wacana ini telah bergulir sejak 2019 untuk mengatasi isu kemacetan kota New York yang dinilai kian padat. Kota New York disebut kota paling macet di Amerika Serikat. Sekitar 900.000 kendaraan masuk ke kawasan bisnis di Manhattan setiap harinya, memperlambat laju mobil jadi sekitar 11 km per jamnya. Pemirsa, kalau bisa lihat ada jembatan yang ada di belakang sana, itu adalah jembatan yang menghubungi kawasan Queens dengan kawasan Manhattan. Nantinya mobil-mobil yang menyeberang dari jembatan sana akan harus membayar mulai dari Rp380.000 hingga Rp550.000 tergantung dengan jenis kendaraannya ketika kebijakan ini benar-benar diterapkan perkiraan di bulan Juni nanti. Pemerintah New York nampaknya juga cukup percaya diri nih bahwa nantinya kebijakan ini bisa mengurangi tingkat kemacetan di kota New York hingga 17% dan meningkatkan kualitas udara hingga 2%. Pendapatan dari tarif tol ini nanti juga akan dimanfaatkan sebagian untuk meningkatkan kualitas transportasi publik di kota New York. The motion is approved. Disambut baik pemerintah, namun kebijakan ini disambut dengan wajah masam oleh para pengguna jalan. I can't really afford that because I drive to work 5 days a week and it's ridiculous. And how much do I make a week for me to be paying $23? I have to pay for the garage and then pay $23 in addition. That's crazy. Tarif lebih murah khusus dikenakan untuk pengemudi taksi, yakni kisaran Rp15.000 hingga Rp30.000 yang akan dibebankan ke penumpang. Already the city is taking the congestion charges already from people living in the city already. So me working and making that money for the city, I don't see why they have to charge me to come and pay before I do that for them too. So it's crazy. Pemerintah terapkan keringanan untuk warga kurang mampu, yakni 50% dari tarif tol. Sebelumnya kebijakan ini mendapatkan penolakan, khususnya dari warga daerah satelit, termasuk negara bagian New Jersey yang bersebelahan dengan New York. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi selanjutnya, nasi dalam suasana Idul Fitri. Pemirsa, sangat disayangkan. Kemeriahan Idul Fitri di Philadelphia terusik dengan insiden penembakan di sebuah taman dekat sebuah masjid. Siapa pelaku penembakan dan apa motif pelaku yang melakukan aksinya? Kegembiraan hampir 1.000 Muslim jemaat The Philadelphia Masjid merayakan Idul Fitri serta-merta berubah menjadi kepanikan untuk menyelamatkan diri. Mereka berlarian setelah mendengar suara 30 kali tembakan. Like for me to sit here and say I panicked, I was scared, my heart was palpitating and I had to hold my granddaughter down. Tapi kejadian yang berlangsung selama sekitar setengah jam itu menurut polisi bukan ditujukan kepada jemaah. We do know is there appear to be two factions within the park who are now exchanging gunfire. As the officers start to deploy into the park, they observe 3 males and a female running, and they stop those individuals, and we recover 4 weapons. Menurut kepolisian Philadelphia, akibat baku tembak itu, 3 orang terluka dan 5 orang ditahan, termasuk seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang menderita luka di kaki dan bahu ketika ditembak oleh polisi. Meski penembakan di tengah perayaan Idul Fitri di Philadelphia ini ternyata tidak bermotivasi Islamofobia,
Penembakan terjadi di tengah meningkatnya baik Islamofobia maupun antisemitisme atau anti-Yahudi sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober. Perayaan keagamaan seperti sholat Id di tempat terbuka belakangan mendapat penjagaan ketat dari kepolisian. Menurut organisasi advokasi Muslim Amerika CARE, memasuki 2023 ada peningkatan insiden anti-Muslim sebesar hampir 300% dari sebelumnya. When I heard the news, of course, given the context and given rising Islamophobia, we were fearful of an attack against an Eid celebration, which became clear later on that unfortunately this was some young people who were caught in a cycle of violence that's impacting the city of Philadelphia, and we had 3 incidents since October 2023 that targeted mosques. 3 mosques were vandalized. Sementara itu, menurut tokoh komunitas Muslim Indonesia di Philadelphia, tidak ada jemaah Muslim Indonesia yang ikut perayaan The Philadelphia Masjid di Philadelphia Barat. Memang sih butuh sih informasi-informasi seperti ini gitu ya, karena kan banyak sekali kekhawatiran ya, khususnya bagi rekan-rekan yang keluarganya di Indonesia gitu, mendengar informasi seperti ini pasti mereka khawatir kebanyakan itu, karena mereka ngedengarnya Philadelphia aja gitu kan, mereka nggak tahu gitu sejauh apa. Irfan mengatakan pada hari itu setelah sholat Id, komunitas Muslim Indonesia merayakan Idul Fitri di Taman Franklin Delano Roosevelt, sekitar 13 km dari lokasi penembakan. Karena telah diberitahu jauh sebelumnya, banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal lebih dekat ke lokasi penembakan akhirnya memilih merayakan Idul Fitri dengan jemaah Al-Falah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Wah, semoga kejadian tersebut segera diatasi pemerintah Philadelphia agar saudara umat muslim dapat beribadah dengan tenang. Kita lanjut informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima Perdana Menteri Jepang dan Presiden Filipina di Gedung Putih. Pertemuan trilateral ini diharapkan bisa mengirim pesan ke Tiongkok untuk menghentikan tindakan agresif di wilayah Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Tiongkok terlihat mengerahkan meriam air dan melakukan manuver berbahaya terhadap kapal Filipina di Laut Cina Selatan. Meningkatnya tindakan agresif Tiongkok ini jadi bahasan utama KTT trilateral antara Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Tiongkok dengan taktik intimidasi zona abu-abu termasuk menyeruduk kapal-kapal hampir dapat memicu pengaktifan perjanjian pertahanan bersama antara Washington dan Manila. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Menurut analis, dengan meningkatnya aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan, Filipina dan Amerika perlu menentukan penerapan pertahanan bersama. That China has blurred the lines so much with its Coast Guard and militia that we can't treat China the way we would treat normal armed actors. That China intentionally hides its military force behind civilians, and that we need to be more flexible. Pada awal tahun 2024, pemerintah Marcos menggandakan akses Amerika Serikat ke pangkalan militer Filipina dengan menambahkan 4 lokasi tambahan selain 5 lokasi yang sudah ada. Saat ini Manila juga sedang bernegosiasi dengan Jepang untuk pengaturan akses timbal balik yang memungkinkan pasukan bela diri Jepang untuk berada di wilayah Filipina. Sementara Jepang dihadapkan pada kekhawatiran serupa atas sengketa kepulauan di Laut Cina Timur yang disebut Tiongkok sebagai Tiaoyi atau yang disebut Jepang sebagai Senkaku. 本日の会合はこのような取り組みを大きく前進させる歴史的な会合になると思っています。日米非3カ国は太平洋でつながれた Pekan sebelumnya, Filipina, AS, Jepang, dan Australia lakukan latihan gabungan Angkatan Laut dan Udara di Laut Cina Selatan. Ini disambut kritik dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok. 中方坚决反对抱持冷战思维、搞小集团政治的做法，坚决反对制造和激化矛盾、损害他国战略安全和利益的言行。
Dalam KTT diumumkan langkah-langkah baru pertahanan maritim, juga investasi infrastruktur di Filipina dan kolaborasi dalam upaya bantuan kemanusiaan global. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, pemeriksaan di bandara kadang memang memakan waktu begitu lama sehingga hal tersebut menjadi salah satu keluhan utama penumpang pesawat. Tapi dengan penyempurnaan sejumlah teknologi pengenalan wajah, perjalanan lewat udara di masa mendatang bisa dibuat lebih minim kontak tanpa mengorbankan keselamatan. Wah, seperti apa inovasi baru ini? Berikut informasinya untuk Anda. Check-in ke penerbangan semudah check-out di kasir supermarket, melandasi prakarsa terkini dari Badan Keamanan Transportasi AS alias TSA. Over the last couple of years, there's been a large push, and we've noticed that passengers are looking for something that they can complete the screening process on their own with minimal interaction with TSOs. And with the growing passenger volumes, we're also looking at how can we reallocate officers to the busier aspects of the checkpoint. Self-check-in atau check-in mandiri ini diluncurkan di Bandara Internasional Harry Reid di Las Vegas dan hanya berlaku bagi penumpang yang telah mendaftar dalam program TSA PreCheck dan telah menjalani verifikasi sebelumnya. The goal is to have each step be intuitive. So when they bring their bags into the carry-on bin, there's an opportunity for them to talk to a real officer if they need to. If they don't, that's fine. And then they move through the passenger screening system with those entry-exit doors. It's supposed to be kind of intuitive. Oh yeah, I can understand this door opened. I enter. I passed. I exit. I grab my bags. I go straight to the gate. Teknologi serupa menggunakan pengenalan wajah sebelumnya juga diluncurkan di sejumlah bandara lain. But what's important to note right here is that the camera is not scanning. It's not constantly scanning for people. It's off until you actually insert the scan, right? We call that active capture. It's actually privacy-enhancing technology so that we're not surveilling the space. No, this is designed to automate what's being done manually for that moment in time. It's a snapshot in time. Then once all that photograph is taken and the match is made, your ID scan as well as your live photo is deleted upon match. Teknologi pengenalan wajah dan juga teknologi pengenalan data biometrik lainnya memang berpotensi untuk memudahkan dan memperlancar proses pemeriksaan terhadap calon penumpang pesawat. Tapi lagi teknologi seperti ini memunculkan pro dan kontra dan juga resistensi soal privasi data dan juga kemungkinan data diretas atau disalahgunakan. Pemerhati privasi mendesak teknologi seperti ini bersifat opsional. Dengan kata lain, harus mendapat persetujuan dulu dari penumpang. There needs to be kind of an outside audit of its use to ensure its accuracy, to make sure it's not disproportionately impacting certain groups of people. Additionally, there should be some rules in place in terms of the deletion of that data immediately after the identification verification has been made, and to ensure that the technology isn't used for other things other than identity verification at a TSA checkpoint. Menurut TSA, fokus berbagai teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan akurasinya. Untuk sementara ini, teknologi ini relatif bisa diandalkan, bahkan untuk penumpang dari beragam kelompok usia dan etnis. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Ya, kita lanjut informasi berikutnya. Warga Arab sudah berimigrasi ke Amerika Serikat sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Namun mereka masih menghadapi prasangka di negeri Paman Sam. Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan berupaya menghapus persepsi negatif tersebut. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans. They express their experiences in their own words. This provides people with a more authentic and real representation of what it means to be Arab American. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif. The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab,
the being afraid of the Arab that comes from abroad. I think that's the very obvious one, but it's a bit overplayed. And I think one of the more harmful stereotypes that currently exists in American media is the oppressed Arab woman. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, Of course, olives. Of course, we have hummus. dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. We're not always responding to misconceptions and narrative, although that's a major part of our work and a major sort of impetus for creating a museum like this, but also we're sort of presenting ourselves as we are unapologetically. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hager, seorang imigran Lebanon yang menciptakan merek celana pria Hager yang ikonik pada tahun 1926. You know, the Arab Americans were very entrepreneurial. Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Half of the Arab American community is Christian. And in fact, the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century were predominantly Christian. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yaman, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Ryut Wasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi kawasan Afrika bagian timur. Pemirsa, sebuah perusahaan di Kenya mendayagunakan ampas tebu untuk membuat produk kawasan wadah makanan yang mudah terurai. Perusahaan ini berharap upaya mereka bisa membantu menekan polusi plastik karena data menunjukkan sekitar 30% produksi plastik dunia digunakan untuk pengemasan. Di sebuah kawasan industri di pinggiran kota Thika, Kenya Tengah, Anita Shah mengawasi pembuatan wadah kemasan makanan yang mudah terurai. Anita mengaku frustrasi dengan banyaknya plastik kemasan yang ia lihat setiap kali berbelanja di supermarket. Tahun 2011, Anita yang adalah ekonom pembangunan ini meninggalkan karir internasionalnya selama 2 dekade dan pulang untuk mendirikan Green Stem Products, perusahaan yang membuat produk kemasan kompos yang bebas bahan kimia beracun dari limbah pertanian. Menurut Anita, ia ingin melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Essentially, we want to do is eliminate plastic from the food system where possible, so that the question of production of plastics and the fossil fuels used in the production of plastics and the CO2 emissions that result from the manufacturing process of plastic and the burning of it and disposal in landfill is eliminated. Perusahaan ini menggunakan limbah tebu, yakni ampas tebu sebagai bahan baku, tapi mengatakan produk sampingan tanaman lainnya juga dapat digunakan. Ampas tebu yang dihaluskan menjadi bubur, kemudian dipres menjadi bentuk yang diinginkan sebelum dipangkas dan disemprot dengan pelarut berbasis bio yang kedap air, kemudian dikeringkan. Hasilnya adalah beragam wadah kemasan yang dapat terurai secara hayati. Dan menurut David Wangi, seorang operator mesin di Green Stem Products, ini adalah alternatif yang baik bagi plastik. Even in my home right now, I don't like plastic because when you follow up with the plastic, what you get after disposing this plastic to the environment, it's not good. Yeah, but what we are making now, even if we just grow it to the farm, it will lot after some months. Menurut PBB, dunia memproduksi sekitar 430 juta ton plastik setiap tahun, tapi kurang dari 9% yang didaur ulang. Negara-negara Afrika sangat rentan terhadap dampak negatif polusi plastik karena sektor daur ulang di benua ini baru dimulai. Menurut para ahli, inovator seperti Green Stem dapat memainkan peran penting di masa depan. Innovation and technology-led innovation is really, I would say, the main thing to unlock
how the 21st century will disrupt the 20th century businesses and end up with a much cleaner planet and even more jobs as well. Greenstem mengatakan saat ini mereka memproduksi 100.000 lembar produk kemasan per bulan dan sedang memasang mesin baru yang akan meningkatkan jumlah produksi menjadi 2,4 juta lembar per bulan. Menurut Anita, harga produk Greenstem sedikit lebih mahal dibanding alternatif plastik. Tapi itu hanya sekitar 50% dibandingkan dengan harga produk serupa versi impor. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah perusahaan di Kenya termasuk usaha penerbitan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk menekan biaya produksi dan iklan. Tren ini membuat sejumlah ilustrator dan biro iklan cemas kehilangan pendapatan karena AI bisa mengambil alih pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI memicu perusahaan dan bisnis di Kenya dengan cepat memanfaatkan robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan berbagai tugas guna menghemat waktu dan biaya. Kartasi Products, salah satu perusahaan penerbitan terbesar yang berpusat di Nairobi, termasuk salah satu yang memanfaatkan teknologi AI. Daripada mengandalkan seniman dari luar, perusahaan ini kini menggunakan AI untuk menangani sampul buku, pengiriman pesan, dan tata letak, dan telah memangkas waktu desain produk dari sekitar 3 bulan menjadi 1 bulan. Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time, but also you save on cost. Because you don't have to hire out any services. So at the moment we are saving, the cost savings that we are getting from AI, it is translated into the final product. Menurut David Karega, Kepala Afrika Timur dan Selatan perusahaan komunikasi Woodrow, AI membantu perusahaan ini menjangkau pelanggan mereka. With AI where organizations, institutions and companies are starting to look at AI in the sense of how can it help me in this moment where my budgets are cut to still continue doing effective communications. And what I've observed is AI becoming a kind of a value creator, and you can look at it being a value creator both from an agency perspective and from a client perspective or the company. Adopsi AI memicu kekhawatiran di kalangan seniman dan biro iklan bahwa pendapatan dan pekerjaan mereka akan terus menyusut. Simon Wansia, kepala kreatif The Arts Group, mengakui adanya tren dan keuntungan biaya. Meski menurutnya, perusahaan akan lebih baik mengandalkan para profesional untuk menangani periklanan mereka. All the design work is done in-house, so that means that's less revenue for the agency. So we'll definitely take a hit. But we do not foresee a situation where companies do that, because we always emphasize and also try to advocate for that. People need to focus on their key strengths. Saat ini program AI yang dipakai dalam periklanan masih sering menggambarkan makhluk yang kurang sempurna atau pemandangan yang tidak nyata. Dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk diedit. Menurut Pusat Riset Periklanan Dunia, belanja sektor periklanan di Afrika turun 11,6% tahun lalu. Dan ini menjadi indikasi kemungkinan peningkatan penggunaan AI. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian informasi Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.